Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar mencari kain batik, belum selesai cakep berat. Apa kesalahan? Ke pasar membeli kain batik dipakai di petang hari. Sungguhlah cantik pembawa acara. Suaranya sampai saya tertarik sekali, Masya Allah. Bekal tengah malam, belum lengkap majelis kita mulai. Kalau belum, saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Sumbar melihat pemandangan yang indah. Saking banyak indahnya, ada pantai, ada air terjun, ada gunung, bahkan ada bukit. Saya hampir grogi ceramah malam ini karena di sebelah kanan saya sudah ada duit. Ini pancing apa? Ya, Bapak Ibu tahu Allah dan muliakan Allah. Yang ikhlas menjawab salam saya doakan calon haji plus. Yang ikhlas menjawab salam saya doakan bulan depan, tahun depan berangkat umroh. Tapi tidak di sana ulang. Yang tak menjawab salam taklah itu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tak pilih kasih, Allah tak pilih sayang. Walaupun ada hamba Allah yang jarang sembahyang, Allah tetap sayang. Begitulah nikmat yang paling indah. Dalam khutbah Jumat setiap kali khatib ada Pak Ustaz Rahman. Setiap kali Jumat selalu khatib menyampaikan ayat ini. Berarti ayat ini populer Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan bertakwa yang sesungguhnya kepada Allah. Bertakwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan jangan kamu mati. Nah, emang kau mati panitia, kau jadi mati itu, kau yang mengatur mati? Tidak. Selain dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita yang hadir di Surabaya Munawarah ini insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Insya Allah kita semua dalam keadaan mati dalam keadaan baik. Tidak mati dalam keadaan berhutang. Amin. Tidak mati dalam keadaan membuat aib orang. Amin. Tidak mati dalam keadaan mabuk. Tidak mati dalam keadaan berzina. Amin. Kita sampai jam berapa nih Kak? KMC satu lah. Jam satu. Jam 3 makan malam ini. Memang dipancing dia kita ceramah malam ini, tapi belum boleh buka indangan terus. Dan setiap ceramah mau kita makan bersama. Bapak Ibu yang hormat, nama Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbata sunnatu wa makana baitul jannati. Kalau kau merasa dicintai oleh Rasulullah SAW, perbanyaklah bersolawat. Perintah haji jelas dalam Al-Quran, Allah tidak ikut. Perintah puasa juga jelas dalam Al-Quran, Allah juga tidak ikut. Perintah zakat juga jelas dalam Al-Quran, Allah tidak ikut. Tapi ada satu perintah yang Allah langsung ikut di dalamnya. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Sebaik-baik kamu dalam keadaan salat, dalam keadaan baik, agar kamu mendapat syafaat. Jadi siapa yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak nanti adalah orang yang tetap istiqomah membaca solawat Nabi. Semakin banyak ingin membaca solawat Nabi, semakin tinggi tingkat kadar yang sangat cinta sama Rasul. Itulah yang menjadi umat Nabi Muhammad dunia sampai akhirat. Semoga kita semua yang hadir ke malam ini insya Allah menjadi umat Nabi Muhammad dunia sampai akhirat. Amin. Apalagi di negeri Sumatera Barat, ulama-ulama syekh, ulama-ulama hebat-hebat ada di sana. Para kiai, para sepuh ada di sana. Tuan guru kita juga ada di sana. Orang hebat segalanya. Bapak Ibu yang terhormat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kisah peristiwa Maulidur Rasul, Maulid Nabi,
milad Rasul, sama tuh Maulid Rasul, Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi. Memang Nabi tak ada nyuruh. Bapak Ibu tahu berapa punggung nomor Lionel Messi pemain bola dunia? 10. Hafal kalian? Tahu berapa anak Nabi? 7. Siapa anak pertama? Jose. Pulang gunanya kita berkumpul malam di Surau mengenang sejarah sirah Nabawiyah, nak mengaku Nabi Muhammad, baca selawatnya pelik, nak masuk Soho segala-galanya. Bersedekah Anda punya lobu korban Anda dapat kupon pengurus kena sumpah. Kenapa? Meninggal masuk Soho, doa nak dikabulan, solat enggak. Lewat kota impak pura-pura tidur. Payahlah cara itu. Jangan masih balik. Bapak Ibu yang terhormat, kita tidak ada apa-apanya, hanya zohor daging yang lemah yang dimakan cacing dalam tanah. Semua kita sudah ditumbuh oleh cacing dalam tanah. Apa yang kau banggakan? Jabatan, pangkat, ibu, apa yang kau banggakan hari ini? Kau punya jabatan yang tinggi, harta yang banyak, woi, sedekahlah kalian. Baju yang kau pakai itu lampu, mobil yang kau pakai berkarat, kau punya iPhone 15, 29, meninggal kau anak yang dapat. Ibu punya emas, meninggal mendadak kau, bu. Emas kau tu siapa yang pakai hijau? Oh, ini baru, bro. Mampus. Selamat datang. Silakan. Ya, tamu-tamu yang datang dari Riau, selamat datang. Nah, kita bangga ini. Jabatan, pangkat, harta, kau punya kebun, tak ada itu. Semua bakal sirna, semua bakal hancur, semua bakal musnah. Apa yang kau bangga? Tidak ada. Tapi aku bangga hari ini. Kenapa kita bangga? Allah masih menjaga. Allah masih menjaga kampung. Allah masih menjaga keluarga. Allah masih menjaga kehidupan. Allah masih menjaga hubungan harmonis rumah tangga. Jaga itu baik-baik. Jaga Allah itu baik-baik. Macam mana cara jaga Allah itu Pak Ustaz? Solatnya. Dah sempat ke surau ke masjid. Tak sempat ke masjid berjemaah. Hadirkan diri kepada Allah. Aku datang ya Allah. Bukan semata-mata betul-betul mengharap ridho lillahi ta'ala. Sebab kalau dah mati kita besok tak ada lagi kita bawaannya amal tu lah. Punya teman yang baik, mohon maaf, teman kau punya ketika kau meninggal, doa setikir cuma dikirimnya, bu. Itu pun di copy paste. Berduka cita, innalillah. Sang abang ni menangis. Kenapa nangis bang? Sedih Pak Ustaz. Iko gelang ko, iko hari perkawinan aku, cincin ko hari pertunangan. Insya Allah akan ku tenangkan semasa hidup, akan ku simpan. 3 bulan berlari di stadion ada sini habis ini kau lagi. Oh, siapa kau? Bagi baru saya. Menanggung kalian, puas kau? Hah? Anu belum? Apa yang kita banggain? Tidak ada, maka bersyukur. Nabi besar Muhammad SAW tidak ada menyuruh kita maulid. Ingat itu. Tapi yang tidak paham maulid, jangan mengganggu orang yang paham maulid. Silakan keluar, tak ada masalah. Tapi Nabi, perhatikan baik-baik. Nabi setiap hari Senin ia berpuasa. Ngapa dia berpuasa? Menghargai hari kelahirannya. Puas kau? Itu dia. Sama ibu-ibu yang cantik-cantik. Dalam Al-Quran tidak ada ibu-ibu di situ. Bapak-bapak mohon diperhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik ini. Betul kan bu? Dalam Al-Quran coba dengarkan baik-baik. Di dalam Al-Quran tidak ada istri mencuci baju. Betul? Dengar. Itu curhat apa itu?
Istri yang solehah itu adalah taat kepada Allah, dua, patuh kepada suami. Oi, kalau suami kau tak nak makan, dia masak kau. Puas? Suai? Puas? Kalau suami itu kotor baju, yuk sama-sama kita selesaikan. Itu kewajibanmu, tupoksinya masing-masing. Inilah gunanya kita peringatan Maulid Nabi, tahu sejarah. Itu pertama. Kalau sudah tahu dengan sejarah, kita semakin cinta sama Nabi. Kapan kita bisa menikmati rasa cinta kepada Nabi? Melihat sosok Nabi kita tidak nampak, tapi kita tahu dengan silah Nabawiyah, tahu dengan sejarah Nabi. Kapan? Di Maulidur Rasul. Kapan? Di Rabiul Awal. Maka timbul lagi. Mari, mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah hai kawan. Reknya apa? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Pil itu gajah. Oh, ada gajah bu? Di mana? Ada TV tak payah lagi loh. Wah, dunia moleknya. Gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ngapa ingin menghancurkan Ka'bah? Abraha itu marah. Ngapa marah Abraha itu Pak Ustaz? Banyak orang menyembah Ka'bah, masa berhala dicuekin. Wah, Abraha panggil pasukan gajah dari Yaman. Allah tidak izin. Allah selamatkan Ka'bah ini, rumah Allah. Turun perintah Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Membawa burung, membawa batu berwabah penyakit, dicampakkannya kepada pasukan gajah, mampus gajah itu semua. Itu peristiwa tahun gajah, itulah Nabi dilahirkan. Ringkas cerita, kalau kita kupas sejarah ini panjang bu. Kasihan yang bapak-bapak jauh balik malam kau. Yang pertama, Aminah itu wanita cantik di bangsa Quraisy, putih lagi, udahlah cantik putih lagi. Lengkap pada Aminah itu aduh segado. Udahlah cantik putih lagi. Abdullah juga ganteng bersih lagi. Tapi orang ini susah. Bukan kayu, susah hidupnya bu. Pak Ustaz ngapa tak bergerak Pak Ustaz? Karena saya disunting, maka saya punah di sini dari tadi. Saya rencana nak kesana kemari rencana. Tapi kalau ada syuting terhukum dengan kamera. Tuh. Ya kan? Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah itu nikmat yang paling indah. Suatu hari Abdullah, iya ayah, mau aku nikahkan dengan si Aminah? Apa jawaban Abdullah? Terserah ayah. Aminah, iya ayah. Makasih ya bang. Itulah kelebihan Ustaz, air minum dibuka, balik yang ke depan pintu. Aduh nenek itu Ustaz, ayah yang tak tahan dia pergi lagi. Ayo Ustaz, itu yang tak tahan aku lagi. Itu bisa dipikirkan foto, bisa dipikirkan. Jangan dipikirkan amplop, usaha cepat. Bapak Ibu yang terhormat, menikah dipanggil, ini dijodoh bu, dijodohan bu. Allah titip Rasul dalam peraminah orang yang susah dalam hidup sehari-hari, bukan kayu Aminah lo. Mina, ya mau nikah Mina Abdul Haq, mau nikah dengan Allah, terserah ayah. Bu Aminah zaman dahulu tidak pernah membantah cakap orang tua. Aminah zaman sekarang belum mau mak bercakap dia menjawab. Besok kalau lah godang kau, lah gede kau, nikah dengan si Ais, mama lu lebay deh. Disuruh beli kedai belacan beli minyak itu ngomel deh. Sibuknya mama ini lagi main asyik ya. Aminah zaman dahulu tidak pernah membantah cakap orang tua. Aminah zaman dahulu tidak pernah keluar malam.
beda minat sama sekarang, boy. Oh. Bodohnya seksi leh. Yang ditengok barang bagus. Boy, tak ditengok berdosa. Terbalik tu Ustaz. Ayo memang terbalik sengaja. Ditengok barang bagus, tak ditengok astagfirullah. Dia panggil awak lah lo. Aduh, kalau lah nafsu, hati-hati je lah kalian. Bapak ibu yang terhormat, menikah lah orang hamil. Coba kita bayangkan kisah dukanya. Malam ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan Muhammad Arif, bukan Muhammad Abdul, bukan Muhammad Amin, bukan Muhammad Awang, bukan Muhammad sembarangan, tapi Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, yang turun dari Merawi Sediana, yang luar biasa, dendam selalu luar biasa. Kemana kok ini kan? Di luar, panitia lapangan. Itu bang, bukan Muhammad sembarangan. Menikah, hamil, coba pikirkan sejenak. Nabi lahir dalam keadaan anak yatim tanpa ayah. So, Pak, suka duka Nabi itu luar biasa. Masihkah kita berpikir nak maulid? Masih kita berpikir membaca selawat? Ini saya kisahkan sedikit. 2 bulan kandungan Aminah, ayah pergi ke negeri sebelah. Di desa Abu Abdullah jatuh sakit meninggal. Oleh Abdul Muttalib panggil kemanakan beliau, tengok Abdullah, kota balik-balik. Lupa sakit meninggal di sana. Bu, selama Aminah hamil, berbagai macam tanda-tanda muncul. Artinya apa? Sebelum Nabi besar kita Muhammad lahir, berbagai macam peristiwa muncul. Gajah hancur Ka'bah, kaum manusia menyembah api tak pernah padam, mata air yang tak pernah muncul, alam taib subur. Aminah selama dia hamil, macam ada malaikat yang membisikkan ke beliau. Setiap malam dia bermimpi para nabi terdahulu datang mengatakan, memberikan yang terbaik, sampai mengajarkan kata Ibrahim, berikan dia nama Muhammad. Itu nama paling aneh di bangsa Quraisy. Bukan nama sembarangan, itu nama paling aneh. 2 bulan Abdullah, Aminah ngandung, meninggal Abdullah. Hebatnya bu, semakin kuat kandungan Aminah, dia bukan sakit, malah semakin sehat. Beda Aminah sama sekarang. 8 bulan kandungan, jalan pun tak lurus lagi. Bang, oi, tolong aku. Dah hencet jalan, itu hebat. Artinya apa? Aminah sama cewek kuat. 8 bulan kandungan semakin kuat dia, berjalan pun makin kuat. Itu hebat. Melahir waktu subuh Senin, Abdul Muttalib membawa Nabi ke depan Ka'batullah, diazan, dikomat dan dibaca surah Al-Qasas. Di situ Allah berikan cahaya kepada baginda Nabi. Dalam catatan sejarah, Nabi disusui oleh Suaibah, mencari wanita yang paling tua pada satu Abdul Muttalib. Bangsa tradisi Arab, pada siapa yang lahir supaya cerdas dan pintar, ada ibu penyusuan. Siapakah ibu penyusuan Nabi? Halimah. Halimah ini, mohon maaf saya sampaikan dulu, dalam ilmu tasawuf, dalam sejarah Nabi, mohon maaf saya bukan porno, Halimah itu sudah menyatu air susu dengan badan. Tidak ada air susu dulu, lah kering. Tapi ketika ini menyusu Nabi, tiba-tiba mengalir air susu Halimah. Dia punya hewan ternak sehat semua, tanaman subur oleh suami Halimah, susukan oleh ini anak membawa keberkahan ini, bakal menjadi pemimpin, susulah. Apa hikmah pertama? Dalam ilmu tasawuf, Nabi mengajarkan kita hormati ayah ibu. Apapun pangkat kau hari, kau terlahir dari lahir ibu. Apa puasan yang pertama kita ambil di sana? Sesibuk apapun kau hari ini, jangan pernah lupa jasa ayah ibu.
Dan jangan sampai kosong token rumah mak engkau gara-gara kesibukan urusan dunia, pangkat, jabatan, HP, Android. Yang kedua, jangan sampai orang di kampung sibuk meminjam beras untuk makan setiap hari, sementara kau banyak kehidupan yang mewah. Jangan punya semua. Kalau ingin selamat hidup dunia akhirat, hargai mereka. Itu pesan pertama Nabi. Yang kedua, Nabi tidak menyusu sebelah kiri. Kenapa? Karena sudah punya orang. Artinya apa? Nabi mengajarkan kita jangan mengambil barang orang. Sandal orang, sandal awak. Ulang balik. Sandal orang, sandal awak. Nah, saya tidak dia. Tanah orang, tanah awak. Kau pun orang, bini orang. Oh, astagfirullah. Ampun kepada Allah. Betul. Setelah usia 4 tahun dikembalikan kepada Aminah. Ringkas cerita, usia 6 tahun Aminah mengajak Nabi ke desa Al-Buah berziarah ke kubur ayah. Disitulah Aminah jatuh sakit meninggal. 6 tahun Nabi sudah menjadi anak yatim piatu. Coba bayangkan, kemana dia mengadu Pak? Kepada orang akan hilang, kepada dahan akan patah, kepada harta hanya titipan Allah, kepada Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Apa dia mengadu kepada Abdul Muthalib kakeknya? Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abu Talib. Nama Nabi itu banyak Pak, Bu. Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Hamzah, Abu Dakur tak masuk. Yo, apalagi Abu Gosok? Tak masuk sama sekali. Yang masuk Abu Lahab. Nah, kalau Abu Lahab ini kerjanya bawang, suka mengganggu Nabi, suka memfitnah Nabi, suka mengusik Nabi, melempar Nabi, mencari kesalahan Nabi. Kalau ada sifat hari kau yang macam itu, cucu Abu Lahab tu. Tapi gajin ke masjid, gajin dia berzikir, gajin dia nolong orang, gajin dia segala macam, tak pernah dia memfitnah orang segala macam. Itu cucu cicit Nabi besar Muhammad. Semoga kita termasuk orang yang dimuliakan Allah semuanya. Amin. Abdul Muthalib tak pula lamanya Pak. Umur Nabi 8 tahun, Abdul Muthalib 140 tahun dalam catatan sejarah ya. Meninggallah Abdul Muthalib. Siapa lagi menjaga Nabi? Abu Talib. 12 tahun awal ada 32. 1 Nabi lahir, 2 Nabi hijrah pertama, 3 dan 2 tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang berbeda, hari yang sama. Nabi lahir, Nabi wafat. Hijrah pertama 20. Dalam perjalanan berjumpa bihara. Wahailah pendeta Nasrani. Siapa ini wahai Abu Talib? Kemanakan saya? Siapa kalian? Muhammad. Tolong kau jaga ini baik-baik. Ini apa? Engkau bakal mendapat kedudukan yang mulia. Jangan kau sakitnya. Wah, itu pesan pendeta. Pendeta bukan sembarangan. Alah. Waktu berjalan terus, Nabi berdakwah menyampaikan amanah Allah. Berbagai macam rintangan dan hambatan jalan beliau. Sampai-sampai Nabi pernah dilempar dengan tai. Tai itu bermacam warna, 3, 1 hijau, buah kuning, 3 hitam. Kalau dia makan coklat hitam, tai itu dilempar kepada Nabi. Oh, kena jubah Nabi macam. Oh, ini paman yang terhormat, kotor, najis. Apa yang terucap oleh Nabi? Alhamdulillah. Tengok paman dia sendiri, senyum Nabi. Besoknya lagi Nabi diludah 3 hari berturut-turut. Nabi kena ludah, wih, kena jubah. Tengok di atas, senyum lagi Nabi. Baliknya dapat hari yang komplit, yang meludah Nabi sakit. Kemana Nabi pergi? Ke pasar. Ngapain ke pasar? Mencari kurma dan pisang. Nyo yang pertama kali menengok orang yang sakit. Kawan yang meludah tak ada menengok. Mulia hati Nabi. Beda dengan kita Pak. Nabi sedikit-sedikit tersenyum. Awak usahkan kena ludah, tersandung punggul aja, kaki tua punya omak tersobot. Omak dalam punggul, dah banyak dosa sama sehidup, tak pernah mendoakan omak, punya omak juga disobot. Telandung punggul tercagut. Allahu Akbar. Terselisih ya.
Allahu Akbar. Artinya apa? Nabi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dia mendapat suri yang patut dicontoh. Apa yang dicontoh Nabi? Semua aspek dalam pemimpin, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam perdagangan. Dia menggali di pasar. Oh, pernah dia menggali di pasar tuh. Maka Khadijah jatuh cinta. Ngapa dia menggali? Dia jujur. Semua aspek menjadi contoh bunda yang terhormat, didik mama yang dimuliakan Allah, termasuk rumah tangga. Aisyah, romantisnya cintamu sama aku. Tahu kalian? Perhatikan baik-baik, itu baik. Pernah Rasul tidur di rumah gara-gara apa? Menokok pintu tengah malam, Aisyah tak buka. Hoi, Rasul sampai 3 kali tak dibuka pintu, dibentang dia isal depan pintu, tidurnya di depan luar tu. Terbangun sepertiga malam, ditokok di pintu tak dibuka Aisyah. Aisyah tengok di luar, Rasul sudah tertidur, menangis Aisyah. Apa kata Rasulullah? Tak usah kau menangis Aisyah, wahai istriku ya Humair, istri yang cantik lagi merah, cantik Aisyah. Kenapa? Aku tak mau mengganggu kau sedang tertidur lelap. Coba awak tak buka pintu. Oh! Dan indah illallah. Misalnya kita teruskan di situ loh. Loh, kalau apa nak angkat adem banget. Yang kedua Pak Awang, apa lagi Pak? Yang kedua, pernah Bu Aisyah menangis gara-gara Rasul. Sebetulnya masih banyak kisah boleh. Kena makan atau tidak kok. Ya. Bapak Ibu yang hormat, pernah Aisyah Nabi menjahit baju jubahnya koyak, menangis Aisyah lagi Pak. Langsung Rasul menghampiri Aisyah, diletkan air mata. Coba ibu-ibu besok pagi kalau ada abang menjahit baju sendiri, ibu menangis atau ketawa? Dah bahagia ketawa. Kemudian sedih ibu. Kalau ada abang menjahit baju besok ibu ketawa atau menangis? Lanjut abang gitu ya. Memang terlalu terjadi. Ada ya. Aisyah menangis. Datang Rasul menghampiri Pak. Dia mendapatkan air mata Aisyah tuh Pak. Bapak-bapak yang terhormat, yang ganteng, yang sehat-sehat, segala yang calon-calon peserta atau mau segala termasuk saya. Kalau ada Aisyah di rumah tu menangis atau istrimu menangis, coba mendapatkan air matanya. Nah begitu Pak Ustaz, takut ada laki-laki lain yang akan artinya ayo abang pun masalah dulu jauh. Nah itu yang lo nampak ini. Bapak Ibu yang terhormat, lah termasuk Khadijah, istri yang paling pertama beliau binti Khuwailid. Nabi itu nikah bukan langsung nikah, meninggal Khadijah baru dia nikah, begitu dia. Khadijah binti Khuwailid, pernah Nabi keluar rumah Nabi, Rasul pamit sama Khadijah, dicium tangan oleh Khadijah. Rasul membalas mencium dahi. Itu Rasul keren. Ya sudah. Besok hari Senin abang kerja ya. Dek, abang pergi lu. Kemana? Nggak naik pasar. Sikal. Kapo? Kemana itu? Kapo? Dengan ceramah dari minggu malam. Kenapa ya? Ini ya. Apa? Cium. Lah, kata awak ialah mencium, mendekat ke telinga awak. Kau kata diet Pak. Ada laku kau. Oh, ada 3 wanita. Doa tidak ditolak, Ustaz. Ustaz. Ada 3 doa tidak ditolak. 1. Doa ibu. 2. Doa istrimu. 3. Doa anak gadis. Maka ibu-ibu itu doakan suami itu baik-baik.
Kita berceramah, aku mengingatkan segalanya. Tahu saya itu baik-baik doanya. Doa itu baik-baik supaya bahagia rumah tangga. Bu, ketika malam akad nikah, ini perhatikan baik-baik. Aku terima nikahnya. Mulai malam kau, dosa ibu sudah menjadi tanggung jawab suami. Bukan ringan tanggung jawab suami ini. Hargai dia mencari nafkah. Dia memikirkanmu. Bagai kau macam mana kau bisa pakai gincu dan pakai bedak macam kue lapis. Dia memikirkanmu. Bagi kau dia hargai orang. Kau tidur pakai AC. Kau bisa makan. Kau tidak bisa tidur pakai telak empuk. Hargai dia. Bukan kami tak bisa selingkuh. Ayah itu. Kita tak bisa selingkuh. Tapi kami mencintaimu untuk tulus karena Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Itu lagunya. Kami tulus menyayangimu. Kenapa? Sebab Rasul berpesan jaga istrimu baik-baik. Berbuat dosa ibu di luar, membuka aib orang, membuka pindah segala macam, membuka aurat. Ibu mendapat dosa, kami juga menanggung. Tapi kalau bapak kau yang membuat dosa di luar, kita tak menanggung, ibu tak menanggung, ibu sendiri yang menanggung. Makanya pemimpin rumah tangga ini berat, Bu. Hargai dia. Maka kalau dia keluar itu antar dengan doa. Bang, abang kerja, Al-Fatihah. Antar dengan doa, tapi dibaca. Ya Al-Fatihah gitu aja. Kemana bang? Al-Fatihah. Dibaca doa tu. Khadijah lah tak nampak punggung Rasul. Rasul lah pergi jauh, lah tak nampak begini Khadijah tu kanan kiblat. Ya Allah, lindungi suami aku. Khadijah zaman sekarang. Beda. Ma, wow. Oh ini yo, jangan lupa telur, bawang, lada, gula. Apa pening pada otak aku. Menaikkan surat di kantor tak semangat lagi. Tapi kalau ibu romantis, ibu hargai dia. Abang begini deh, hati-hati ya say. Aku selalu nunggu kau di rumah. Jika perlu, kau berhias diri seperti cantik rupawan. Bibir kau merah, Pak Ustaz. Itulah habis dah bulan tua, pakai spidol merah. Yang penting merah, pakai alis mata. Habis sudah pakai spidol hitam. Saking merahnya, rupanya tidak kawin. Kan ada yang hobi setelah pasang gincu. Karena saya bertanya apa pula gitu tuh deh. Meratakan bang, oh meratakan. Saking begini, lah menyatu dengan gigi. Lah menyatu dengan gigi. Abang lambat balik. Telepon, abang malamnya jam 8 malam baru balik deh. Yalah, awak nak membahagiakan suami nih. Kata Pak Ustaz kan membahagiakan suami itu besar pahala. Nak menyambut kembali dari rumah. Sekali buka pintu, anaknya, wah kata istri, bukan betapa bahagia bang. Kau siapa? Wajah kalau berubah, yang hitam menyatu ke bawah, yang merah meleleh ke bawah. Macam astagfirullah. Abang pun terkejut. Kau siapa? Istri yang soleha bang. Coba kau berkaca apa bentuk wajah kau tu say. Nah, besok abang pergi kerja antar dengan doa. Aman tuh ya, apa dengan doa. Oh, ada lagi satu. Ada cahaya yang betul-betul mengalir pada suami begitu berkah ketika suami sedang tidur. Suami sedang tidur, lalu kau ciumkan dahinya, kau baca Al-Fatihah, itu besar faedahnya. Coba nanti malam. Oi, tapi pelan-pelan ya, kau kanyang berapa kau tu? Kau itu mengapa tengah malam ni? Sepian. Apa bos? Pelan-pelan. Ya. Ya. Apalagi jaga subuh, Pak. Berat jadi calon suami ini berat. Terakhir, 12 ramalan terakhir, Nabi pernah datang oleh malaikat. Siapa malaikat datang sama Nabi? Israel. Ditokok pintu. Assalamualaikum, salam. Siapa di luar? Fatimah. Tak ada apa. Aku sudah depan kau ya Rasulullah. Kau siapa? Aku Israel.
Ada apa Israel? Atas perintah Allah kau disuruh cabut nyawa hari ini, siap atau tidak? Coba Rasul yang paling mulia tanya siap tak nyawa dicabut? Coba bapak datang malaikat nanti malam. Bercakap dan kau siap mati besok? Ibu siap masuk surga? Siap? Masuk surga siap? Kapan? Kapan? Oh mati dulu. Kata saya siap malam ya, ayo lah berangkat itu masing. Datang malaikat Jibril. Mana Jibril Israel? Saya ya Rasulullah. Ada para Rasul Israel, malaikat Allah mencabut nyawa sudah datang. Ada tak berita gembira yang kau bawa malam hari ini? Kata Rasul, ada ya Rasul. Apa? Satu, malaikat pun langit siap menanti kedatanganmu. Coba bayangkan, malaikat menanti kedatangan Nabi. Bukan Muhammad main-main ini, bukan Muhammad ecek-ecek nih. Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Rasulullah, manusia yang terbaik Allah utuskan di atas dunia ini. Utusan Allah ini. Maka rindu hati Bapak ketika melintas depan makam Rasul, ketika kita melihat makam Rasul, mereka menangis dan meneteskan air mata. Kenapa? Begitu besar cinta Rasul kepada umat. Ini cerita yang sedikit saya sampaikan. Ada apa ya Jibril? Itu malaikat. Ada lagi ya Rasul. Siapa? Seluruh Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, siap menanti kedatanganmu dan masuk ke surga allazina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Surga Allah, surga firdaus. Tapi mohon maaf, kata Jibril, kata Israel, kenapa? Belum boleh mereka menjejakkan kaki itu ke dalam surga. Kenapa? Sebab menunggu engkau ya Rasul. Coba bayangkan, masih berpikir membaca selawat, masih menyalah maulid nih. Apa kata Rasul menyanggah? Wahai Jibril, wahai Israel, itu aku tak memikirkan aku. Bu, di akhir hayat Rasul tidak menyebut Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Rasul tidak menyebut nama istri yang tercinta. Rasul tidak menyebut nama ayah ibunya. Siapa disebut Rasul Pak? Keluarga besar PKDB. Saya kan baru membaca, jadi maaf kenapa semua. Maafkanlah kalau saya salah. Nabi dia memaafkan masa awal sama wadah. Ya, Rasul memikirkan ummahati. Woi, sedih bu. Sampai Jibril berpaling ke belakang. Kau ngapa Jibril? Tanda menengok mukaku Jibril. Bukan ya Rasul, aku tak sanggup melihat wajah kau ya Rasul, manusia yang terbaik di atas dunia yang Allah ciptakan. 63 tahun aku menyampaikan wahyu Allah, kata Rasul. Ada amanah yang lain tidak ada lagi Rasul. Kenapa? Aku tak sanggup ya Rasul. Kenapa kau tak sanggup melihat wajahmu dicabut nyawa hari ini? Kenapa? Sakit mati itu ya Rasul. Mandang Rasul ke Israel. Benar Israel? Wahai Israel, kata Rasul. Olah tidak kue ya. Dapat setelah ada tanda-tanda membunyi piring apa? Apa kata Rasul? Wahai Israel, andai kata mati ini sakit, aku satu minta, tolong jangan dirasakan sakit mati ini kepada umat-umat aku. Masih salah aku lagi selawat tuh. Masih berat bibir kau membaca selawat Nabi. Apa bukti kau cinta sama Rasul? Perbanyak mengetahui sejarah Nabi dan membaca selawat Nabi. Sallallahu alaihi amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat yang dari banyak dan mengintip. Ada malaikat yang banyak lebih pada 1 juta. Ngintip malam. Ngapa dia ngintip? Dia melapor kepada Allah, ya Rabb, Musalla al-Munawwarah. Ya, PKDP beserta jemaah yang hadir, semua tamu Allah yang hadir, mereka berselawat. Apa kata Allah? Muliakan hidupnya. Amin. Selamatkan hidupnya. Amin. Kalau anaknya sedang kuliah, lancarkan perkuliahannya. Amin. Kalau yang masih lajang, temukan jodoh yang terbaik. Amin. Lama-lama mengambil pendidikan untuk anak. Apalagi yang punya masalah, Allah ringankan masalahnya. Itu yang berselawat.
mendapat syafaat. Bapak Ibu yang terhormat, setelah Nabi bercakap seperti itu, eksekusikan aku. Kau jangan memikirkan umat kau, kata Jibril. Kenapa? Aku memikirkan umat aku, Jibril. Langsung Jibril mengadu kepada Allah. Dia berpesan, turun ke bawah, jumpai Rasulullah, sampaikan apa pesan Allah kepada Muhammad. Wahai Muhammad, kau jangan memikirkan umat. Satu, selagi umat kau berpegang teguh kepada Al-Quran, udah lintas berdoman hidup hanya Al-Quran, bukan hanya disimpan dalam lemari, tapi dibaca setiap hari, insya Allah hidupnya selamat dunia akhirat. Al-Quran ini kenangan Rasulullah abadi kok. Baca Al-Quran kau. Yang sibuk di HP Android dia dari setiap hari Al-Quran lupa dipegang. Sibuk di pangkat, sibuk di kobon, sibuk di HP, lupa menengok Al-Quran. Baca Al-Quran setahun sekali bulan puasa, itu pun tak tamat. Nah, sudah membaca meledek dia ke bawah. Kantung-kantung. Alasan faktor usia Ustaz. Aduh, kapan lagi? Tapi kalau PKDP insya Allah ulama-ulama banyak disumbang. Amin. Turun-temurun sampai termasuk Ihsan yang kuliah dari PKDP yang di Mesir. Doakan dia lancar kuliah di Kairo. Hafal 30 juz. Amin. Yang kedua, kalau umat kau banyak membaca salawat Nabi, hidupnya selamat. Berpegang teguh pada Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Selamat hidup kau. Silakan eksekusi aku Jibril. Israel, cabut nyawa. Menggigil bu. Pesan Nabi tidak ada jaga ruko kalian, jaga harta kalian, tidak. Jaga kebun kalian, tidak. Apa pesan Nabi? Jaga sholat kalian. Mau selamat hidup dunia akhirat, ikut perintah Allah. Mau selamat hidup dunia akhirat, baca Al-Quran. Mau dekat sama Nabi, baca selawat. Mau berkah rumah tangga, jaga istri suami itu baik-baik. Bapak juga. Nabi tidak pernah membentak istri. Jaga hati istri itu baik-baik. Jangan kau selewengkan perasaan dia. Kau perhatikan dia baik-baik. Ibu ini tidak banyak minta, yang penting kau perhatian. Walaupun dia sibuk di HP, dia membual, kau dengarkan saja. Kalau kau dia cuek, kau balas pula mencuek. Kau perlu banyak selawat. Sallallahu ala Muhammad. Lama sama, dia bersalawat juga lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jam 12 ngadu bang, ngapa? Beras sudah habis. Sallallahu ala Muhammad. Bukan begitu maksudnya. Selawat juga, kewajiban tetap dijalankan. Sambil mendodos, selawat Allahumma shalli Muhammad, berkah sawitku. Lewat cuy cantik, astagfirullah. Tadi tengok barang bagus pula. Lain-lain mungkin kan. Jaga istrimu, jaga anak gadis. Yang kedua, apa bukti kita cinta sama Nabi? Ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Nabi wastaghfirullaha kana tawwab. Ia tidak pernah berbuat dosa, tapi selalu beristighfar minta ampun. Awak Nabi sikit-sikit beristighfar, awak sedikit beristighfar. Nabi sedikit-sedikit bertahajud, awak boleh dihitung tahajud seminggu. Nabi di mana asalnya berhenti salat. Nabi makan duduk, Nabi tak pernah mandi jam 6 pagi, jam 4. Sebelum azan subuh dia mandi fajar. Mandi sakit. Nabi selalu berdoa. Manusia yang paling tidak pernah buat dosa tapi selalu berdoa kepada Allah. Awak dosa paling banyak, hukum berdosa segala doa seketik. Termasuk saya. Apa lagi? Sunnah Nabi. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Selalu senyum. Awak sikit-sikit cemberut. Nabi sikit-sikit senyum. Apa lagi? Mendodos ke hutan, perut nak pipis, air tidak ada, cari daun. Daun tu ditengok. Tua, jangan daun gatal tu, atau merah. Hati-hati beneran tu. Nah, ya, dan kali kita sambung sehat selalu, jaga kebersamaan, jaga kekompakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya, kalau balik ke rumah nanti hati-hati di perjalanan, tetap jaga hati, tengok anak-anak tuh Bu. Kalau ini tak sholat subuh, bangunkan anak tuh. Ya Bu, sekali-kali pekso HP anak tuh Bu. Ya, jangan pekso dompet laki. Ya, jangan pekso WA suami. Jadi masalahnya, punya kali masalah tuh lagi nanti. Tengoklah anak, bangunkan dia sholat subuh. Hari hari Ahad nak weekend kita yuk Pak. Kemana weekend? Ke Belilas. Sholat nanti kita di masjid sana. Oh, weekendnya sholat ke masjid. Kalau anak tak jaga sholat subuh, bangunkan. Kalau abang tertidur, bangunkan baik-baik. Ya, jago matanggo, jago selawat, jago hati, jago Al-Quran, jago infak. Yang paling terpenting, jago suami istri. Bapak jago istri itu, ibu jago suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.